teman-teman semua. Yang pakai atau pakai ini yang boleh bahasa. Yang boleh. Ya, sejauh ini teman-teman yang boleh sini saya akan membawa satu materi yang tidak mudah sebenarnya. Hidup dengan hati nurani yang murni. Semua orang mengalami ini ya, hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan cerita satu pengalaman saya. Teman-teman di situ bisa lihat, bisa ya. Nah, ada bagian dalam hidup saya, bagaimana hati nurani menolong saya, menuntun saya, supaya jangan saya melawan perintah Tuhan, kehendak Allah dan berbuat dosa. Tapi daripada itu ada satu yang menarik, itu ketika tahun 97 saya dan beberapa teman pergi ke Korea, dan itu pertama kali saya pergi ke luar negeri, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan bahwa itu akan saya alami. Jadi dengan semangat sukacita ketika saya kembali ke Ambon, dan teman-teman di dalam pelayanan seperti ini bertanya kepada saya, bagaimana tentang konferensi kampus sosial Pasifik ini? Dan saya dengan semangat berkata itu konferensi yang kemarin bisa dunia. Ya, teman pusing ya saja. Pulang ke rumah dengan sukacita yang sama. Lalu besok pagi saya saat itu mengendalikan dia dari Yakobus. Menurut saya doa kepada Tuhan, apakah ada yang salah selama ini dengan diri saya? Dan seperti hati nurani saya berkata, ya, kamu telah membesar-besarkan sesuatu. Membesar-besarkan maksudnya, lalu saya ingatkan kemarin ketika saya berkata teman-teman, itu konferensi yang terbaik di seluruh dunia. Dan saya diam dan hati nurani saya berkata, itu mungkin konferensi terbaik bagi kamu. Tetapi bukan yang terbaik di seluruh dunia, karena kamu belum pernah mengikuti acara di seluruh dunia, baru di satu negara. Jadi kamu telah membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu oleh kita. Ya Tuhan, saya mampu dan hari Sabtu seperti biasa kami PK, sebelum kami berbagi satu, saya dengan teman-teman saya minta maaf. Saya minta maaf untuk beberapa hari lalu ketika ada yang bertanya tentang acara di Korea, dan saya katakan itu yang terbaik di seluruh dunia. Saya sudah membesar-besarkan sesuatu di situ, dan itu sebenarnya tidak benar yang dimaksudkan. Itu konferensi yang baik bagi saya, karena itu pertama kali saya pergi ke luar negeri, tetapi itu bukan yang terbaik di seluruh dunia, karena saya belum pergi ke berbagai negara di dunia untuk bisa mengukur apakah itu yang terbaik. Dan setelah saya menyampaikan itu kepada mereka, saya perlu dengan sejahtera, dan teman-teman itu melihat saya ini lalu mereka berkata, jadi membesar-besarkan itu sama menurut hati nurani yang mengatakan ke saya itu sama, yang itu datang dari firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali. Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan bersama kami mengucap syukur untuk siang ini. Kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus memberkati kami. Bapak Engkau yang ada dengan kami siang ini, kami berdoa supaya Engkau mengendalikan jam ini, juga mengendalikan hati dan pikiran kami, supaya hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk mendengar firman Tuhan, agar apa yang disampaikan ini masuk di dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang menyatakan gambar Kristus kepada dunia ini, karena hati nurani kami yang benar yang sudah dikuduskan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi itulah kesaksian saya teman-teman itu tahun 97. Lalu
nurani berfungsi sebagai alarm dalam diri kita untuk memperingati kita. Ketika teman-teman melakukan sesuatu dan kemudian seperti misalnya berbohong, lalu kemudian merasa tidak enak, itu hati nurani. Buka komputer dan tiba-tiba ada gambar porno, pergi ke situ tidak damai, itu hati nurani. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak ada alarm, itu tanda-tanda repot. Itu tanda-tanda repot. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak benar dan Anda kehilangan damai sejahtera, jantung berdetak kuat, ada perasaan takut, itu tanda-tanda Roh Kudus ada dalam Anda. Tapi kalau Anda berbuat dosa sementara terus saat itu, wah itu aneh. Itu aneh. Jadi hati nurani itu seperti alarm. Begitu Anda melakukan yang sesuatu yang salah, dia akan memperingatkan Anda bahwa itu tidak benar. Nah, sampai di sini teman-teman pernah mengalami pasti ya. Saat-saat begitu, kalau Anda tidak mengalami itu berarti Anda belum di dalam Tuhan. Orang yang belum di dalam Tuhan saya berbuat salah kadang-kadang tidak bisa tidur. Tapi kalau Anda bilang Anda anak Tuhan berbuat dosa dan akan menurunkan damai sejahtera, itu penipuan, kepalsuan. Nah itu hati nurani. Jika kita melakukan atau akan melakukan dosa, hati nurani akan mengingatkan, jangan lakukan itu, atau apa yang kamu lakukan itu salah. Itu pekerjaan hati nurani. Hati nurani ini muncul sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hati manusia itu benar, bersih, tidak ada apa-apa. Tapi waktu Tuhan berkata kalau kamu makan pohon pengetahuan, kalau kamu makan dari buah dari pohon ini kamu akan mati. Nah sejak saat itulah baru hati nurani muncul. Nanti kita lihat di sini terus. Nah, tetapi kalau peringatan hati nurani kita diamkan dan kita terus melakukan dosa, maka lama-kelamaan hati nurani ini semakin tidak berfungsi. Sama halnya dengan dosa, ketika berulang-ulang kita lakukan, maka hati nurani kita lama-kelamaan menjadi tumpul atau mati. Kita akan kehilangan kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur dan memperingatkan kita. Ketika pertama kali kita melakukan dosa, kita merasa takut, jantung berdetak kencang, gelisah dan susah tidur. Namun ketika kita terus-menerus mengulangi dosa yang sama, maka perasaan dan pikiran kita mulai menganggap tindakan itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau Anda berbuat dosa dan Anda sudah tidak ada perasaan apa-apa, hati nurani Anda kelihatan tidak mati. Orang bilang mati rasa. Jadi firman Tuhan bilang yang mautlah. Jadi yang berbuat dosa berbuatlah. Jadilah sesuai dengan apa yang kamu mau, lakukanlah itu. Hati nuraninya sudah tidak berfungsi. Itu hati nurani. Nah, ini nanti saya kasih ke teman-teman ya. Jadi santai saja. Tidak usah terlalu banyak capek. Hati nurani secara ringkas diartikan sebagai jiwa yang membedakan antara apa yang baik dan buruk secara moral, mendorong untuk melakukan hal pertama dan menghindari hal yang kedua. Jadi hati nurani akan menolong Anda kalau melakukan yang benar, Anda akan menghindari yang salah. Hati nurani tidak pernah memimpin Anda ke baik langsung benar langsung salah, tidak bisa. Begitu hati nurani mengatakan kepada Anda tidak boleh, maka Anda harus memutuskan berpindah dari situ. Tidak bisa ada di situ. Saya sharing dengan satu teman di MBD terakhir ini, dan saya kaget setelah dia mendengar firman Tuhan dan dia bilang ada satu dosa yang dia lakukan dan susah sekali dilepaskan, dan dia merasa itu biasa saja. Apakah di dalam sini hati kamu tidak wah Anda harus datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak itu hati nurani. Webster mendefinisikan hati nurani sebagai perasaan atau kesadaran akan kebaikan moral atau tercelanya perilaku, niat atau karakter seseorang serta perasaan wajib untuk melakukan yang benar atau menjadi baik. Hati nurani adalah salah satu bagian penting dalam diri manusia, dan setiap manusia dianugerahi Tuhan hati nurani. Hati nurani adalah media Tuhan dalam mewakilkan dirinya. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, roh kita mati.
Tapi waktu kita menerima Kristus, roh kita dihidupkan kembali. Itu menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hati kita. Itulah hati nurani. Hati nurani dalam kata Yunani itu seperti Yesus, berasal dari kata sur berarti dengan, dan itu berarti tahu. Kata seperti Yesus secara harfiah mengetahui dengan suatu pengetahuan bersama dengan diri sendiri atau wujud kesaksian diri sendiri. Dalam arti bahwa hati nuraninya sendiri mengambil berdiri sebagai saksi utama yang memberikan kesaksian tentang tidak bersalah atau bersalahnya seseorang. Jadi nanti ketika kita ada di dalam pengadilan penghakiman, lalu kita dibenarkan dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, lalu Anda dan saya berdiri dan mengatakan bahwa saya itu tidak melakukan itu. Itu hati nurani kita yang kita berani itu dan kita berani tanggung jawab. Itu definisinya. Kata ini menggambarkan kesaksian yang diberikan terhadap diri dalam seseorang melalui kemampuan yang dengannya kita memahami kehendak Tuhan. Ini adalah kesadaran kita akan diri sendiri dalam semua hubungan kehidupan, khususnya hubungan etis. Tahun 2016 saya dan istri saya dilatih menjadi tim direktur nasional pelayanan pengamanan. Tahun 2017 dalam satu acara rapat di tingkat regional maupun di provinsi swasta, kami semua dituduh dan dijatuhkan lalu istilah demo itu sudah terstruktur masif dan sistematis. Semua orang menyerahkan. Lalu saya panggil istri saya dan saya berkata di depan kami untuk itu, tetapi sesungguhnya jadi itu perasaan-perasaan orang, opini-opini orang, ketidakpuasan orang lalu dilampiaskan seolah-olah itu menjadi kesamaan. Dan saat itu hati nuraninya dan berjalannya waktu satu demi satu teman-teman itu mulai meminta maaf dan mereka menyadari bahwa itu salah. Itu hati nurani. Nanti di hadapan Kristus, maka dan saya akan dituduh oleh iblis. Kamu begini, tapi hati nurani kita akan mengatakan tidak. Yang kamu tuduh tidak benar. Itu hati nurani. Nah, oke, kita lihat saja. Ini belum seluruh-seluruhnya, ini masih definisi. Hati nurani adalah hati atau saksi batin yang membenarkan jika kita benar dan menyatakan jika kita bertindak salah. Hati nurani tidak menetapkan norma, tetapi hanya menerapkan norma yang dimiliki seseorang, entah itu baik atau buruk, benar atau salah. Hukum Allah adalah cahaya itu, dan makin bersih jendela itu, makin banyak cahaya. Hati nurani dapat diibaratkan dengan sebuah jendela yang menjadi jalan untuk cahaya masuk. Hukum Allah adalah cahaya itu, dan makin bersih jendela itu makin banyak cahaya yang masuk. Pada saat jendela itu kotor, cahaya itu makin redup dan akhirnya menjadi gelap sama sekali. Hati nurani yang murni adalah hati nurani yang membiarkan cahaya Allah masuk, sehingga kita benar-benar merasa bersalah bila kita telah berbuat salah dan akan menjadi benar bila kita berbuat benar. Hati nurani yang terroda adalah hati nurani yang sudah begitu banyak berdosa sehingga tidak dapat lagi diandalkan. Jika seseorang terus-menerus berdosa melawan hati nuraninya, akhirnya hati nurani itu menjadi jahat dan menjadi hati nurani yang sesat. Ini bukan cuma hal dosa, hal kecil saja. Sebenarnya hati nurani memperingatkan kita. Kita lihat belakang orang, lalu kita di hatinya lain. Kita mau ambil isinya hati nurani yang bilang jangan pinjam atau minta,
Tapi karena kita lihat orang tidak ada, kita ambil saja. Itu lama-lama dia hati nuraninya tumbuh. Ini sebenarnya waktu hati nurani dengan Anda jaga, ini sekarang supaya hidup Anda hati Anda benar. Kalau Anda merasakan itu lama-lama mati. Nah ini tentang hati nurani. Ini masih di sini kita lihat. Paulus dalam kisah Rasul 23 ayat 1 sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudara, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Pernyataan saya tidak apa-apa, tapi itu sebenarnya mengutip ini. Di hadapan Tuhan, semua itu saya tinggal. Lalu ayat 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ada satu cerita, satu kisah pemain biola. Dia melakukan satu konser yang dihadiri oleh banyak sekali penggemar. Dan ketika dia saudara-saudara menampilkan karyanya di dalam konser itu, semua penonton hadirin yang hadir berdiri dan memberi standing applause untuk dia, tepuk tangan. Tetapi kemudian para wartawan melihat pemain biola ini bunganya murah. Ini semua sedang berdiri memberi tepuk tangan. Mungkin seperti tidak bahagia. Akhirnya setelah konser itu orang pulang, ada satu orang duduk di sana dengan tenang, lalu wartawan menanya kepada dia, "Jadi kita memperhatikan semua orang memberi apresiasi hasil karya Anda, tapi kok orang Anda tidak bahagia?" Lalu pemain biola yang berkata, "Sekalipun semua orang dalam ruangan ini memberi standing applause, tetapi seandainya orang itu tidak memberi respon apa-apa, itu tidak ada nilai apa-apa. Saya lebih senang mendapat applause dari dia daripada dari orang." Lalu wartawan itu tanya, "Siapa dia?" "Dia itu pelatih biola saya." Banyak yang dikatakan senang mendapat tepuk dari manusia, tapi bukan dia yang paling. Orang yang hati nurani yang murni, dia tidak membutuhkan tepuk tangan dari manusia. Yang penting di hadapan Allah. Itu orang yang punya hati nurani yang murni. Hidup takut akan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Ditanya, "Kamu sudah makan?" "Sudah." "Jadi waktu hubungi orang." Itu orang yang tidak hidup dengan hati nurani yang murni. Mulut lain, hati lain. Misalnya kalau Anda ditanya sudah makan, Anda jawab belum. Kalau Anda bilang sudah, itu ada dua. Anda terlalu geger, Anda pikir kalau bilang belum nanti dikasih makan, Anda belum tentu juga. Salahnya jadi 20. Itulah yang harus berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Orang yang hidup dengan hati nurani yang murni itu orang yang merdeka, tidak pakai topeng, tidak munafik, tidak janji. Di kampus, di pelayanan, di sekolah, di rumah, di mana saja sama. Anda lihat saya di tengah teman-teman, dengan saya di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di keluarga saya, sama-sama. Saya satu-satu. Tidak suka pakai topeng. Ini pakai topeng ada cantik kan? Ketemu orang ini ada topeng ini kan? Ketemu orang ini ada taruh pakai yang lain cantik. Itu orang yang hidup dengan hati nurani yang tidak murni. Nah, kita akan lihat firman Tuhan tentang hati nurani. Konsep hati nurani dalam perjanjian baru lebih bersifat individu atau pribadi. Dalam perjanjian lama, hampir tidak ada kata-kata yang berani tentang hati nurani. Dan saya tidak berhasil, mungkin kita beberapa jam kita bahas hati nurani. Perjanjian baru.
Pertama, hati nurani adalah kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk menilai dan mengevaluasi diri. Jadi kalau kalian punya hati nurani, Anda bisa evaluasi ini benar atau salah, ini baik atau tidak. Anda bisa menilai. Anda bukan jadi orang yang orang Maluku bilang bohong cucu itu, orang bawa saja itu. Hati nurani Anda akan mengalir. Oh ini tidak, ini boleh, ini boleh. Akan mengalir. Rasul Paulus beberapa kali merujuk pada hati nuraninya yang murni atau baik. Ia memuji perkataan dan perbuatannya sendiri dan mendapati bahwa itu sesuai dengan sisi nilai dan moral yang diatur dan berdasarkan standar Allah. Hati nurani Paulus membuktikan integritas hatinya. Ketika kami memutuskan melayani Tuhan, kami berkata bahwa kami hanya akan fundraising. Kami hanya akan menjalankan untuk perjalanan belajar. Kami tidak akan pernah menjalankan untuk sesuatu yang sifatnya pribadi. Hati nurani kami menyatakan kami tidak akan begitu. Teman-teman yang sudah bekerja di sini tahu, belum pernah kami fundraising untuk bilang tolong bantu kami bayar anak-anak kami uang semester keluarga. Tapi kalau untuk perjalanan belajar, pemberitaan Injil, iya. Tapi itu hati nurani yang menentukan bahwa apa yang boleh, apa yang tidak. Selama saya mahasiswa dan bertumbuh, hati nurani saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan pacaran dengan orang yang belum jadi dengan Tuhan. Itu sudah berkata saya dan tidak bisa ditawar. Wanita itu biasanya bagus seperti malaikat, kalau tetapi belum anak Tuhan langsung itu. Dan saya tidak berdoa karena itu sudah jelas kepada Tuhan bagi saya. Karena hati nurani saya menyatakan itu bukan teman bagi saya. Dan sebelum saya lulus, hati nurani saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan bekerja di bank. Karena saya tidak mau hidup saya, waktu saya harus untuk hidup uang. Makanya saya tidak. Saya hampir diterima di Bank BI, sudah jadi peserta tes dengan hasil tertinggi. Tapi saya berdoa bagaimana? Dan pada waktu itu anak-anak kami semua tidak ada yang lulus. Setelah lulus saya diterima. Yang kedua, saya tidak ada bekerja di diskotik. Saya tidak ada bekerja di diskotik. Bukan orang-orang yang di diskotik itu rendah, bukan. Tapi kelemahan saya membuat saya tidak mau di situ. Saya tidak akan menjadi pelaut. Itu pernyataan saya. Dan teman-teman nanti juga bisa belajar dari yang. Nah kemudian, kedua dalam perjanjian baru, hati nurani digambarkan sebagai saksi atas sesuatu. Paulus juga menjadikan hati nurani sebagai saksi bahwa dia mengatakan itu benar. Dan bahwa dia itu dalam keputusan dan keputusan tidak berurusan dengan manusia. Dia juga mengatakan bahwa hati nuraninya menunjukkan bahwa tindakannya terang dan nyata baik bagi alam dan menjadi kesaksian bagi hati nurani orang lain. Ketiga, hati nurani adalah pelayan dari sistem nilai seseorang. Sistem nilai yang tidak dewasa atau goyah akan menghasilkan hati nurani yang lemah. Sementara sistem nilai yang dibangun dalam firman Tuhan akan menghasilkan pendirian yang kuat mengenai benar dan salah. Dalam kehidupan orang percaya, hati nurani seseorang dapat dikirakan oleh kurangnya pemahaman akan kebenaran Alkitab, sehingga bisa menghasilkan perasaan bersalah dan malu dan tidak sebaliknya dengan masalah yang lain. Kalau Anda tidak punya prinsip firman Tuhan yang benar, nanti teman-teman berjalan di tengah-tengah budaya kita yang mampu bisa hilang. Misalnya, kalau kita orang wanita hamil itu harus jalan pakai gunting, benda gajah waktu malam, apa hubungannya? Lalu yang paling sering dilakukan oleh banyak anak Tuhan itu, kita sedang cerita-cerita begini, cicak ini kita begini, cicak yang jadi manusia kita yang jadi cicak. Itu contoh-contoh bahwa hati nurani kita lemah. Makanya kita kompromi dengan banyak hal yang lain.
Saya biasa jam 3 keluar bikin pulang, tapi jam 3 saya pulang. Rasanya sebentar lalu salah. Kalau ada keluarga yang sakit, cuma karena berdoa jam 3, baru nggak bisa berdoa lagi. Ada punya hal yang sebenarnya tidak benar, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, karena hati nurani kita lemah, kita jadi kompromi dengan banyak hal di dalam dunia ini. Belum lagi nanti nyontek di kampus dan hal-hal lain. Hal-hal lain yang orang lain lakukan itu dosa, tapi karena banyak orang melakukan itu, kita jadi ragu-ragu ini dosa atau tidak. Mau bilang dosa karena tertulis berdosa, tapi banyak orang melakukan. Ini orang yang hati nuraninya lemah di satu kota, yang saya tujuh saya hidup di antara biasa. Jadi kalau suami atau istri saya itu pasangannya tidak marah. Ya kalau kamu selingkuh saya tidak ada. Jadi ini hati nurani sudah mati sebenarnya. Tapi hari itu lonceng gereja mereka tetap pergi gereja. Itu luar biasa. Nah kita juga sama. Nah kemudian keempat, fungsi terakhir dari hati nurani terkait dengan makanan-makanan atau sembarangan untuk berhala. Ini yang terkenal hati nurani pada saat ini ya. Paulus mengatakan bahwa berhala itu tidak nyata, maka tidak ada bedanya apakah makanan itu telah dipersembahkan kepada mereka atau tidak. Namun beberapa orang di antara jemaat Korintus memiliki pemahaman yang lemah dan meyakini bahwa nilai itu benar. Hal itu membuat mereka begitu ketakutan dengan pemikiran memakan makanan persembahan untuk berhala, karena hati nurani mereka mendapat informasi yang keliru. Karena itu Paulus menolong mereka yang kuat hati nuraninya agar tidak menggunakan kebebasan mereka untuk memakan makanan tersebut, jika itu menjadi batu sandungan bagi saudara mereka yang lebih dalam. Pelajarannya bagi kita jika kita memiliki hati nurani yang terang atau kuat karena iman dan pemahaman yang benar, jangan kita menjadi batu sandungan. Sampai di antara kita teman-teman dia bisa makan semua kecuali racun. Apa saja bisa dimakan? Angkatan kecuali racun. Kita pemahaman hidup ini masih muda, maka sudah tidak bisa makan semua, itu repot. Kalau saya yang sudah kaki sebelah ini, yang sudah mulai makan boleh, maka tidak. Tapi ada orang-orang yang dengan imannya dia tidak bisa makan ini, tidak makan ini. Anda jangan makan ini dia, harus menghormati. Cuma betapa malam dia kalau makannya dia tidak boleh makan, sangat banyak. Tapi kalau makan bersama. Dokter yang operasi saya bilang begini, semua makanan yang rasanya biasanya sumber penyakit. Ingat, yang enak-enak itu sumber penyakit. Yang tidak enak, pahit. Tapi orang-orang papari jangan sakit-sakit malam. Yang pahit itu saya suka. Yang manis-manis itu enak. Apa mau tahu kemudian sakit-sakit? Ini soal makanan. Jadi ada orang yang berprinsip ini. Sebelum makan harus berdoa. Tapi ada orang yang bilang semua itu makan dan yang iman. Sebenarnya antara rakus dan iman beda-beda tipis. Untuk kapal lulus itu kapal misi. Kapal yang dipakai untuk memberitakan Injil masuknya Ambon. Saya saat ini dan beberapa teman jadi volunteer untuk membantu di kapal itu. Ketika kami makan ini misionari dari Amerika ini, itu membuka wawasan saya dan merubah cara pandang saya. Kami mau makan, kita mau makan biasa saya satu berdoa kan? Ini tidak. Ya, ini lebih. Tuhan berkati nasi ini, berkati ikan ini, berkati daging ini, berkati sayur ini, lebih dari bagaimana? Ini iman atau rakus? Tapi orang-orang yang punya hati nurani kuat. Sementara kita yang tidak pernah melakukan menjadi bingung-bingung. Kalau karena iman kita tidak seperti ini, kita mengakui dia harus parah.
sebaliknya kita seperti dia, kita melihat orang yang harus makan lalu berdoa, kita bilang, asal itu karena tidak punya iman, ini kacau. Ini dulu sama hati nuraninya mati dari yang begini. Bukan begitu itu yang dapat hati nurani. Kelima, hati nurani menjadi keras hati dan tanpa perasaan. Kalau seperti waktu sampah, kata cak di dalam metodologi berarti dibakar sebagaimana tubuh seseorang dan dicap sehingga jaringan tubuhnya menjadi keras hati dan tanpa perasaan. Apabila kita menguatkan dengan diri kita sesuatu yang kita sangka dengan kehidupan kita, maka kita telah mematikan hati nurani kita percaya kepada Allah. Hati nurani jadi sedikit lebih mengeras dan dingin dan tidak bisa lagi merasakan apapun bahkan tidak dapat mendengarkan bisikan hatinya. Satu teman di MBD kemarin dia datang dan dia bicara, Bu, si A berhenti. Anda tidak boleh bicara si A di sini sementara si A tidak ada di sini. Bibi ini kalau sudah biasa menggosip orang dan hati nurani tidak bisa berfungsi untuk mediakan dengan hati nurani jadi mati. Jadi saya bilang, Anda tidak boleh bicara tentang dia di sini. Anda harus bicara tentang Anda dan saya dalam berbicara. Seringkali karena kejadian kita, seringkali karena keinginan kita tidak terpenuhi, lalu kita terlibat dari hal-hal yang menjadikan menggosipkan orang lain dan kita merasa itu biasa-biasa saja. Hati nurani kita lama-lama mati. Sementara firman Tuhan berkata begini, kalau kamu pergi ke bait Allah sebagai korban dan kamu teringat sesuatu di dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkan ibadahmu, pergi berdamai, baru kembali. Ini sudah tidak pergi berdamai dengan orang itu, menggosipkan orang itu, dan dia tetap hidup seperti itu. Ini aneh. Hati nuraninya tidak benar, sudah tidak berfungsi. Jadi dia masih ada di dalam persekutuan Tuhan, tetapi hidupnya sudah seperti orang dunia. Itu teman-teman lihat ini menyambut yang bibir kita yang sudah menjelekkan orang lain, menceritakan, menggosipkan. Nah dari penjelasan itu maka dapat disimpulkan bahwa pertama, semua orang memiliki hati nurani yang berbeda. Ada yang lemah, ada yang kuat. Intinya itu. Ada orang yang sembari di dalam kubur, tapi ada orang yang bisa tidur di kubur. Ada tidur di kubur untuk ditambah kubur, itu beda-beda, macam-macam. Itu intinya semua orang punya hati nurani yang berbeda-beda. Dalam satu sisi mungkin Anda kuat di sini, tapi dalam sisi lain Anda lemah di sini. Itu prinsip yang pertama. Jadi tidak ada orang yang tidak punya hati nurani. Yang ada itu hati nurani yang sudah diperhatikan. Nah, lewat kita Tuhan yang kedua sama semua orang harus tentang hati nurani. Jadi ketika hati nurani Anda mengatakan ya atau tidak, Anda harus hal-hal kecil Anda sudah bisa menerima ini. Dan tiba-tiba ada suara Nadia melakukan, aduh sini sudah diberikan. Ini lama-lama nanti suara itu hilang. Lama-lama suara itu hilang. Kalau kita tidak belajar tentang hati, mau pergi ke sini, jangan pergi ke sini, jangan saja. Nanti juga akan kalian. Kalau Anda mengeraskan hati Anda dan orang nanti Anda seperti Simpson. Tahu Simpson belum? Simpson itu kan dinasihati ulang-ulang. Yudas dinasihati ulang-ulang. Demas itu orang-orang yang hati nuraninya bicara tapi tidak mendengar. Lama-lama itu mati, dalam itu mati, binasa akhirnya. Nah yang saya paling
sedih mendengar teman-teman tetap di dalam Tuhan, tapi kalian masih suka berbuat dosa. Itu yang tidak masuk di atas saya. Di mana hati nurani? Sensor of belonging. Di mana sensor hidup Anda? Jangan-jangan hati nurani Anda sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian bagaimana supaya hidup dengan hati nurani yang ini? Yang pertama, hal yang pertama, hati nurani Anda tidak pernah bisa dibuktikan kalau Anda belum datang kepada Tuhan. Hal pertama supaya Anda bisa hidup dengan hati nurani yang murni, Anda harus menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Roh Kudus akan kembali ke dalam hidup Anda, bekerja sama dengan roh Anda di dalam hati nurani Anda, supaya menuntun Anda belajar taat kepada Tuhan. Orang yang di luar Kristus, hati nuraninya mati, tidak punya hati nurani, mati. Nah, kalau Anda sudah menerima Kristus, di dalam hidup Anda sudah hati nurani, Anda sudah memiliki hati nurani. Hal yang kedua, jagalah hati Anda. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita mau tahu hati orang, cukup lihat status di media sosial. Kalau hatinya tidak beres, saya kasih komentar caption yang tidak beres. Orang yang bermasalah, kecenderungan membuat orang lain jadi masalah. Biasanya begitu. Dan itu tanda-tanda orang yang berani buruk. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tidak ditunggangi oleh pikiran-pikiran yang masuk akal dan perasaan-perasaan yang nyata, logis, tetapi tidak berdasarkan dengan Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, melalui apapun, melalui reputasi kita, melalui harta kita, melalui popularitas kita, melalui IP kita di perguruan tinggi, melalui pendidikan orang terhadap kita. Kita harus menjaga hati kita. Saya sungguh-sungguh menyadari bahwa temperamennya koler dan dosa yang paling menonjol dari orang koler itu adalah kesombongan. Jadi setiap saya menyelesaikan firman Tuhan, sebelum saya mendengarkan dan ucapan terima kasih dari orang lain, saya sudah berhubung di dalam hati saya bahwa Tuhan semua yang saya disampaikan itu Engkau yang bicara, bukan saya. Jadi supaya oncol kata putih terima kasih, saya sungguh-sungguh dengan tulus di hadapan Allah bahwa itu bukan saya, itu Tuhan. Harus menjaga hati kita tidak dipopularitas. Saya berkata kepada teman-teman, kalau keberadaan saya menghalangi kemajuan Injil di Radio 5, detik ini juga saya mundur dan bertanggung jawab. Menjaga hati saya jauh lebih penting yang dijawabkan di dalam struktur organisasi dan apa saja, supaya benar kita. Sampai saya bicara kepada teman-teman, saya masih berjuang menjaga hati saya supaya istri saya wanita yang suka merasa kadang-kadang suka begini saya bilang punya orang itu supaya Anda tahu apa perasaan Anda tentang perasaan. Jangan hidup berdasarkan perasaan, hidup harus berdasarkan iman, dan hati nurani harus dijaga oleh firman Allah agar Anda tidak berbuat dosa. Yang kedua, setelah Anda menjaga hati, kenapa kita menjaga hati kita? Apa ya? Mempelajari firman Tuhan. Dengan apa seorang muda
dengan menjaganya sesuai dengan firman. Anda mau jaga hati nurani Anda tidak bisa jaga hati nurani dengan apa? Hanya dengan firman Allah. Firman Allah yang menjaga hati kita. Hati nurani kita semakin dimurnikan ketika kita menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dalam banyak hal kita merasa diri kita benar. Hanya ketika kita tunduk di bawah firman Tuhan dan mendengar Tuhan bicara, firman Tuhan akan berkata itu salah. Itu salah. Jadi begitu itu salah, saya langsung itu berkata. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita menjaga dia. Makanya dari saya boleh bertobat sampai saat ini teman-teman, semua bisa berlalu dari hidup saya. Dan firman Tuhan tidak benar. Saya boleh tidak sekarang, tapi saya harus selalu baca firman Tuhan saya. Yang lain boleh berlalu, firman Tuhan saja. Karena begitu firman Tuhan berlalu dari hidup saya akan hidup menurut egoisme dan kesombongan saya dan bukan menurut jalan Tuhan. Yang ketiga, setelah menjaga firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji ini, supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Menghafal firman Tuhan itu bukan metode dan kita, bukan anjuran pemimpin kelompok. Menghafal firman Tuhan itu perintah Tuhan. Hawa itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa kudus seperti Tuhan. Di dalam iblis juga. Anda dan saya yang belum tentu segambar dalam proses ini. Kalau tidak menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, nanti dia putar-putar kita. Lalu kita berdoa, ini benar atau salah, ini salah atau betul. Benar dan betul, sama betul. Benar dan betul, sama betul. Sama. Nanti perlu ada yang tentang benar dan betul. Nah, lalu menghafal firman Tuhan, bertindak sesuai firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan tetapi renungkan, jangan lupa engkau memperkatakan tentang orang itu, tetapi renungkanlah itu siang malam, supaya engkau bertindak dan tidak dan berjalan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setelah Anda membaca, setelah Anda menghafal, bertindak sesuai apa yang Anda baca dan menghafal. Jadi kalau firman Tuhan sudah direncanakan, ya jangan. Ketika Anda baca firman Tuhan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Penerapannya jangan pacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan. Taat, bukan harus itu bilang begini, Tuhan lebih better mau menangkan dia, bukan kau menangkan dia, menangkan kau. Firman Tuhan bilang Anda bikin B, lama-lama hati nurani mati. Itu. Semakin kita bertindak sesuai firman Tuhan, hati nurani kita semakin dimurnikan dan bertumbuh ke arah serupa dengan Kristus. Jadi bagaimana memiliki hati nurani yang murni? Di sini aja. Anda bisa PA setiap minggu, bisa datang lagi setiap 2 minggu. Kalau setiap hari kita baca firman Tuhan, ini suka keterangan. Ini harus dibaca setiap hari, supaya Anda bisa menang melawan tipu daya sistem dusta. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus menjaga agar kita tetap terang dengan menaati Allah dan menjaga hubungan baik dengannya. Kita melakukan hal ini dengan cara melakukan firman-Nya terus-menerus, memperbaharui dan melakukan kita. Kita juga harus menghargai mereka yang kurangnya lemah dan memperlakukan mereka dengan belas kasih dan kasih Kristus. Saya dan beberapa teman punya dosa besar di sekolah ini, suara nurani, karena waktu dulu sama kami sangat streng dengan teman ini. Jadi semua orang harus bicara dengan Tuhan, bukan anak-anak. Dan Tuhan kalau dibilang Tuhan, nanti mereka dengarkan.
begitu tegas beberapa orang yang nanti dan mengikuti itu, tetapi ini banyak orang mengundurkan diri dari pelayanan. Lalu satu waktu saya duduk dan saya berdoa, di mana yang salah itu? Yang saya bagikan itu firman Tuhan. Dasar firman Tuhan ini jangan sekali orang dan mundur dari Tuhan. Dia saya bilang, waktu kita merasa kita benar, lalu kita datang kepada Tuhan dan diberitahu benar usaha. Karena kalau kita merasa benar, kalau kita berjalan sendiri, apa-apa. Singkat cerita, dalam satu renungan saya menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Yang salah adalah saya memaksakan keyakinan saya kepada orang yang belum memiliki keyakinan itu. Dan karena dia belum memiliki itu, dia terluka dan dia merasa tidak dibutuhkan. Makanya dia tidak mengalami. Wah, dari kota ke kota saya dan Joyce ketemu orang-orang itu, kami minta maaf dan mereka memberi kasih. Istri-istri yang dulu di dalam pelayanan menikah dengan suami yang orang baik, kami datang ke rumahnya, merangkul mereka, bergaul dengan mereka. Sekalinya juga yang pria ini, dan ada beberapa pasangan yang berkata lagi kepada pasangannya, apakah sebelum ini saya pernah katakan ibu dan musik? Istrinya atau suaminya berkata, belum ini pertama kali ada dalam mereka. Tapi kata mereka sudah seperti lama kata menerima mereka apa adanya, menghargai mereka, meminta maaf untuk kegagalan kita dengan demikian tembok-tembok persekutuan runtuh. Lalu yang ada kasih Kristus yang saling membangun, membesarkan hati untuk berjalan melakukan panggilan Tuhan. Akibatnya kalau teman-teman memiliki hati yang orang yang berbeda, banyak tidak ada musik lalu itu saja tulisannya, benar saja.
tuanya, anak perempuan ini melihat dua orang yang setengah mati itu, memuji mereka, berterima kasih kepada mereka. Sementara orang yang mereka tolong rumahnya dipadamkan, tidak tahu di mana itu, memberi kopi gratis, dan itu akibatnya. Nah, kita akan lihat bahwa apa akibat bagi kita kalau kita hidup dengan hati nurani yang murni. Mazmur 24, orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari ayat-ayat ini satu teman-teman dia akan menerima berkat dari Tuhan, keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Banyak orang diberkati, tapi belum tentu selamat. Tapi orang yang hati nuraninya murni, diberkati Tuhan, mendapat keadilan di mana saja. Kadang-kadang kita dijatuhkan, tetapi Tuhan mengangkat kita. Saya akhir-akhir ini banyak menikmati apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dibicarakan dan dirancangkan orang di tempat gelap, dibukakan Tuhan begini di tempat terang. Ada banyak strategi orang yang kami tidak tahu. Satu persatu Tuhan akan Tuhan bukakan. Yang terakhir kemarin, kami baru ketemu dan orang itu minta maaf kepada kami. Dia minta maaf bahwa dia begitu mudah terprovokasi oleh orang ini dengan kata-katanya yang manis dan ini, dan dia sampai lupa bahwa dia sebenarnya lebih mengenalkan, dan dia ikut orang itu untuk menyalahkan kami. Lalu dia minta maaf. Saya dan Joyce menurut dia, lalu saya bilang itu sudah masalah. Memang kami juga orang lemah. Apa yang Anda lakukan waktu lalu telah membentuk kami menjadi seperti ini. Mari kita maju. Maluku Utara Papua harus datang ke dalam kerajaan Allah. Tujuan itu lebih penting dari perasaan dan perasaanku yang terluka. Itu di belakang. Ini lebih penting. Kerajaan Allah harus berdiri di regional ini, melebihi semua perasaan dan pikiran kita. Orang yang bersih tangannya, jujur, yang murni hatinya tulus. Jujur belum tentu tulus, tapi tulus pasti jujur. Oke? Yang balik-balik kan? Orang yang jujur belum tentu tulus, tapi orang tulus pasti jujur. Nah, yang tidak tergoda pada kecurangan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hati itu artinya hati tidak terkontaminasi, tercemar oleh berbagai motif tersembunyi dalam melakukan sesuatu. Tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan, bersih hatinya. Kepada mereka-mereka yang seperti ini akan diganjar berkat, juga akan diselamatkan dengan keadilan yang langsung berasal dari Tuhan. Inilah upah besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang hidup jujur dan tulus. Anda akan diberkati. Kemudian yang kedua, Matius 5 ayat 8. Orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya dari teman saya orang Muslim, dia bawa foto untuk Tuhan Yesus di apel, dia bilang, "Gusti, senang sekali ya, Tuhan kalian jaga kita." Saya bilang itu foto saya tidak tahu itu sih. Ini kan Tuhan dari kalau Tuhan saya kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Ini orang-orang yang mengambil peran seperti Yesus supaya kita bisa melihat Yesus seperti apa. Yesus yang sesungguhnya Anda dan saya tidak bisa melihat. Kalau dia melihat kita pasti apa terjadi? Sudah lama sekali. Saya ingin percaya kepada Yesus sama seperti yang saya takut. Saya harus punya kepastian. Kami diskusi panjang. Dan dia percaya kepada Yesus, karena dia tidak KTP yang kita. Dan dia tidak baca Alkitab setiap hari. Jadi kalau dia baca Alkitab setiap hari, ada yang Kristen tidak baca Alkitab,
WA. Begitu bangun pagi cari WA, terus tidak ada ini langsung semua mereka rapi. Jadi dokter yang operasi saya, dia jadi pelarian yang luar biasa di rumah sakit. Dan ketika ada waktu kami bicara, dia bilang begini, Jus, kalau saya pulang ke rumah, sampai di rumah, telepon rumah saya matikan, dan HP saya matikan. Dan waktu saya di rumah itu, waktu saya dengan istri. Begitu saya bangun pagi, sebelum kaki saya menyentuh bumi, saya akan pergi ke buku yang tua ini. Saya berdoa dan saya baca. Setelah selesai baru HP saya hidupkan, telepon saya pasang, lalu saya bekerja. Waktu dengan itu saya istirahat. Karena pernah saya coba pasang di HP, orang telepon sebelah saya bilang bunyi hati musuh. Lupa tanya dokter, kalau orang telepon bilang hati musuh saya itu, kalau dia bilang bagaimana itu dokternya sudah meninggal. Tapi begitu disiplinnya ini. Kata suci dari terjemahan kata Yunani yaitu kataroi. Kataroi berarti bebas dari campuran, tidak bercacat, tidak bernoda. Kataroi yang menunjukkan keadaan hati yang tidak tercemar dan terpelihara dari kejahatan dunia, seperti hati yang bebas dari segala perasaan negatif, dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya dan lain sebagainya. Jadi kesucian ini adalah kesucian yang menunjuk hal yang berkaitan dengan keadaan batinnya seseorang. Orang-orang yang suci artinya adalah orang-orang yang jujur, tidak ada motivasi terselubung, tulus di dalam perkataan dan perbuatan, tidak munafik dan jahat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki keadaan tulus, yang sinkron dengan tindakan maupun perkataannya. Mereka inilah yang disebut berbahagia atau diberkati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, diberkatilah orang yang murni hatinya. Mereka akan melihat Allah. Mereka akan mendapat visi dari Allah. Itu orang yang murni hatinya. Kalau orang yang tidak murni keluar kasih visi, nanti visi itu untuk kepentingan dia, popularitas dia, dia hebat dia. Orang yang murni hatinya, diberkatilah. Kalau Anda hidup dengan hati nurani yang murni, Anda tidak perlu berdoa minta kejahatan. Karena itu upah bagi orang yang murni hatinya. Oke. Nah, saya sedang bertemu, saya akan berjalan ke Sumba dan karena cukup besar. Tanggal 3, tanggal 2 sampai tanggal 6 saya akan ke Sumba. Tanggal 8 sampai tanggal 13 akan bersama. Tiket Sumba sendiri itu sama mahal dengan saya dan beliau Sumba. Jadi dua perjalanan ini hanya untuk tiket pesawat 27.000. Dan saya pada berdoa mendaftar beberapa orang supaya kami doakan dan kalau Tuhan berkenan nanti kami menghubungi mereka untuk bersedia menolong. Waktu saya masih berdoa, salah satu dari anak-anak itu sudah mengirim pemberian. Dia belum tahu saya mau bersyukur atau bersyukur. Mereka tidak jatuh dalam. Sebelum waktu dibutuhkan, Tuhan menyediakan. Tuhan menggerakkan orang. Dan itu memberi saya keyakinan bahwa hari waktu saya pergi ke Sumba itu semua akan mencukupkan. Nah, hati nurani yang tidak murni. Mari kita lihat sedikit ya. Walaupun ini hanya untuk membagikan, tidak ada di sini yang hati nuraninya tidak murni semua murni ya. Apalagi sudah mandi bersih itu, mandi tidak menunjukkan hati bersih atau tidak ya. Tapi mandi murni. Nah, ada banyak penyebab orang tua tidak memiliki hati nurani yang murni. Saya mengambil 3 saja. Pertama adalah membenarkan diri sendiri. Orang yang suka membenarkan diri itu sebenarnya tidak hidup dari hati nurani yang murni.
hati nurani kita mengatakan kita salah, merasakan kasih. Ini orang yang membenarkan. Dan orang yang membenarkan ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mau mengenal sendiri, semua mengikuti, semua harus diingat. Lalu dia dikacau dan dia mau melakukan orang supaya dia ngerti. Anda harus hati-hati. Kalau ada orang itu bisa kita katakan harus hati-hati. Dia sedang mengirim Anda dari memiliki hati nurani yang murni untuk memiliki hati yang tidak murni. Harus hati-hati. Ketika hati nurani kita berkata bahwa kita salah, kita tidak boleh melakukannya dan merasa bahwa kita melakukan hal yang benar. Waspadalah karena hati nurani yang terus dibohongi dapat membuat hati nurani kita menjadi tubuh bahkan lagi. Kalau hati nurani kita sudah mati, maka kita melakukan dosa, maka hati nurani itu tidak dapat mengatakan lagi sehingga kesalahan yang kita buat menjadi dibenarkan. Sebenarnya itu salah, tapi ini dibenarkan. Dan ini ditemukan karena satu dua orang terlibat di dalam keputusan kita ini. Maka kita merasa sikap kita tidak kita itu benar. Itulah yang dari rusak. Kemudian yang kedua, menyampaikan suara hati nurani itu sendiri. Kalau kita abaikan suara yang berbicara dari hati nurani kita, maka suara itu akan mati dengan sendirinya. Sama seperti alarm seat dalam mobil. Jika pengemudi tidak menggunakan seatbelt, maka alarm harus berbunyi. Namun alarm seatbelt itu akan mati dengan sendirinya jika diabaikan. Respons alarm dari suara kita dan jangan abaikan agar hati nurani tidak mati. Jagalah hati kita karena Roh Kudus sering berbicara melalui hati. Jadi ketika hati nurani menyatakan sesuatu kepada Anda, jangan abaikannya. Dengarkan, jangan melawan. Nah, lalu yang ketiga, hidup dalam kepura-puraan atau kemunafikan. Ini juga hati nurani mati. Sebenarnya mengatakan, tapi karena takwa dan ikhlas, kacau. Ketika kita hidup dalam kepura-puraan, maka sesungguhnya kita sedang membohongi hati nurani kita. Kita sedang berkata yang manis kepada orang, padahal kita sedang benci dan dengki dengan orang tersebut. Ini kalau kita ketemu orang, kalau kita sedang kesal, kita langsung kepada dia, jadi saya itu dulu. Kenapa begitu? Sebenarnya akhirnya dia menjadikan. Terus dia ngomong itu, bukan nanti ada jadi bagi kita berkata selamat siang kayak gini. Jadi saya juga katakan biar segala kekalahan munafik. Di depan kita baik, di belakang kita cerita orang kacau. Jangan suka begitu. Anda harus hati-hati dengan orang yang datang ini. Si A, si B. Nanti di belakang Anda dia cerita Anda kesehatan. Jadi harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Kita harus hidup seorang dengan yang lain. Bukan kita menjadi orang yang suka bicara apa adanya, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku bersaksi dalam Roh Kudus. Kami sedang menolong satu keluarga dan kami sedih sekali. Karena melihat mereka begitu mematikan hati nurani. Dan mereka merasa bahwa ini adalah pimpinan Tuhan. Kami beri nasihat mereka langsung mengangkat dan mereka berkata bahwa begini. Kami sudah berdoa dan kita memimpin kami buktinya ABCDE. Lalu ketika dia selesai bicara, dia ada satu pertanyaan, bagaimana dengan ini? Yang begitu kami tidak pikirkan, mulai pikirkan saat ini. Sebelum hati kalian tidak lagi berfungsi, dan kalian berpikir kalian masih berjalan dengan Tuhan, padahal sudah tidak dengan Tuhan lagi.
belum tahu nanti kita akan ketemu lagi di Zoom untuk membahas. Nah, apa akibatnya? Ada akibat bagi kita kalau hidup dengan hati nurani yang tidak murni. Kalau kita hidup dengan hati nurani murni, ada akibat. Tidak murni, ada akibat. 1 Timotius 1, tugas ini kepada Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu sudah dibuatkan oleh Roh itu. Engkau membutuhkan perturunan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu Anda sejelas ini kan kita perlu menjelaskan. Kalau Anda mematikan hati nurani Anda, suatu saat saya tidak kaget Anda tidak berjalan dengan Tuhan lagi. Banyak mahasiswa di kampus sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetapi masuk di dalam dunia pekerjaan, hati nurani mereka menjadi kompromi, maka tidak semakin mereka dan mereka tidak berjalan dengan Tuhan. Posisi Anda masih muda, ada ini. Banyak orang sekarang merasakan masalah hati nurani. Mereka lebih memperhatikan yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, memperhatikan penilaian manusia daripada penilaian Tuhan. Rasul Paulus memakai istilah kandas, istilah yang dipakai untuk sebuah kapal. Pertanyaannya, memerlukan lubang barang besar untuk mengkandaskan sebuah kapal. Tentu saja kita semua tahu bahwa lubang kecil saja dapat mengkandaskan sebuah kapal yang besar sekalipun. Jadi jika kita tidak waspada, kotornya hati nurani kita dapat menenggelamkan iman sebesar apapun Anda dan saya. Iman yang Anda miliki saat ini bisa hancur berantakan karena Anda membiarkan hati nurani Anda dikuasai oleh dosa, kepentingan, kesombongan, dan lain-lain. Banyak orang dapat memulai kehidupan ini dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya hidup hancur. Imannya menjadi mati karena tidak memelihara hatinya. Nilai-nilai luhur yang dia miliki mulai terkontaminasi oleh hal-hal duniawi. Hal ini pun pernah diingatkan firman Tuhan yang Paulus katakan kepada Timotius, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Itulah akibatnya kalau kita tidak membiarkan hati nurani kita. Hidup ini bukanlah pertandingan lari 100 meter, melainkan pertandingan lari maraton atau lari jarak jauh. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan hati nurani kita. Jika hati nurani kita kotor, maka hati kita akan kotor. Jika kita tidak memperhatikan teguran-teguran kecil dari hati nurani kita, maka moral kita pun bisa rusak. Jika moral kita rusak, maka itu akan mencemari banyak orang. Mari kita jaga hati kita. Roh selalu bersuara melalui hati nurani kita untuk menyatakan hal yang benar atau tidak benar. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera dalam hati nurani kita yang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai penutup saya mau cerita ilustrasi ini. Nah, ini ada satu gejala itu saya berharap juga teman-teman ini saja. Dia pergi mencari sesuatu yang dia bisa kerjakan menjadi bejana. Lalu dalam etalase yang banyak dengan bejana-bejana itu, ketika dia berdiri di depan bejana perak, bejana itu berkata, pilih aku saja, aku kuat dan pilihlah di padang. Setelah mendengar bejana kaca itu bejana perak itu berkata, si pengrajin bejana ini dia jalan terus meninggalkan bejana perak sampai di depan bejana kaca. Lalu bejana kaca berkata, ya kesini, ambil aku saja, aku sangat jernih dan orang bisa melihat itu tembus padang. Itu gambarnya untuk kita lihat. Dan setelah mendengar bejana kaca itu, si pengrajin bejana itu meninggalkan bejana kaca, lalu dia sampai ke bejana kayu. Bejana kayu itu berkata, lihatlah badanku, penuh ukiran yang indah, dan aku juga sangat kokoh. Sebaiknya pilih aku saja. Mendengar bejana kayu, si pengrajin ini kemudian berjalan pergi. Lalu dia sampai ke bejana tanah liat. Lalu bejana tanah liat itu berkata, Tuhan, maukah kau memilihku? Aku tahu aku jelek, tetapi maukah kau
membentuk dan memulai agar aku menjadi indah. Setelah mendengar bejana tanah liat ini, si pengrajin bejana itu kemudian mengambil bejana tanah liat ini dan pulang ke rumahnya. Belajar dari itu teman-teman. Mendengar itu si pengrajin tersenyum lewat dan mengambil bejana tanah liat tersebut. Sambil berkata, aku tidak membutuhkan bejana yang kuat, yang indah maupun yang kokoh. Yang aku butuhkan adalah bejana yang mau dibentuk, ujar pengrajin itu. Demikian pula maunya dengan Tuhan. Dia tidak mencari orang yang hebat, yang pandai maupun yang kuat. Namun yang dicari adalah orang yang memiliki hati yang murni, hati yang mau dan mudah dibentuk olehnya. Bagaimana dengan kita yang hadir siang ini? Tuhan ingin membentuk Anda sehingga Anda menjadi serupa dengannya, sehingga Tuhan Yesus dapat terpancar dari hidup Anda. Apakah Anda mau menjalankan Tuhan Anda seperti bejana tanah liat untuk Tuhan bentuk menjadi murni, sehingga orang bisa melihat Kristus dari kehidupan Anda? Terima kasih, itu yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih kepada usia ini. Kami sudah selesai mendengar firman. Tolong kami sungguh Tuhan, karena sesungguhnya kami lebih banyak mengikuti keinginan kami daripada mengikuti hati nurani yang diterangi oleh Roh. Tolong kami setelah kami mendengar firman ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menurut, yang taat, supaya hati nurani kami mengubahkan kami hari demi hari. Agar kami bisa menjadi sebuah yang benar. Dalam Yesus